Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum perjanjian, yaitu mengenai unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian perjanjian, mengenai subjek dan objek perjanjian, dan kali ini kita akan membahas kembali mengenai perjanjian, yaitu mengenai unsur-unsur dan syarat sah perjanjian. Unsur-unsur perjanjian itu ada 3, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Apa yang dimaksud dengan unsur esensialia itu? Unsur esensialnya itu adalah unsur yang harus ada pada suatu perjanjian. Jadi mutlak harus ada unsur tersebut. Karena kalau tidak ada, maka perjanjian itu tidak sah. Seperti misalnya dalam perjanjian jual beli. Maka di sini unsur esensialianya adalah di sini ada penjual dan ada pembeli. Ada harga barang dan ada barang yang diperjualbelikan atau ada objeknya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian. Jadi di sini unsur esensialnya adalah unsur yang harus ada pada suatu perjanjian. Kalau tidak ada unsur tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah. Kemudian selanjutnya unsur naturalia, yaitu hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang sifatnya mengatur. Jadi ini undang-undang mengatur ada di dalam suatu perjanjian. Meskipun tidak diperjanjikan dalam suatu perjanjian, namun dianggap ada di dalam suatu perjanjian. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli, maka di sini oleh undang-undang diatur bahwa penjual harus menjamin adanya cacat tersembunyi dari suatu barang. Nah, di sini kalau misalnya hal tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka tetap saja dianggap ada dalam perjanjian tersebut. Jadi prinsipnya penjual harus tetap bertanggung jawab atau menjamin adanya cacat tersembunyi dalam suatu barang. Kemudian selanjutnya adalah unsur aksidentalia, yaitu hal-hal yang ditambahkan dalam suatu perjanjian. Artinya apa? Di sini boleh tidak diadakan di dalam perjanjian. Kalau tidak ada di dalam perjanjian, maka di sini para pihak tidak terikat. Namun, kalau sudah diatur dalam perjanjian, jadi kalau para pihak memperjanjikan dalam suatu perjanjian, maka di sini para pihak terikat sebagaimana terikatnya pada undang-undang. Karena kita kembali bahwa asas hukum perjanjian salah satunya adalah asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa perjanjian itu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi unsur aksidentalia ini boleh tidak diperjanjikan, namun kalau para pihak memperjanjikannya, maka para pihak terikat untuk mentaatinya, untuk mematuhi perjanjian tersebut, untuk melaksanakannya sebagaimana terikatnya orang terhadap undang-undang. Nah, kalau menurut ASER, unsur-unsur perjanjian ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian pokok dan bagian yang bukan bagian pokok. Bagian pokok adalah di sini adalah unsur esensialia. Nah, ini merupakan bagian pokok dari perjanjian karena memang harus ada dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua adalah unsur yang tidak pokok. Nah, ini meliputi unsur naturalia dan unsur aksidentalia yang sudah saya kemukakan di muka tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian kita bisa melihat di dalam pasal 1320 atau 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ ada 4, yaitu sepakat dari para pihak, ada kesepakatan atau persesuaian kehendak dari para pihak. Kemudian yang kedua, kecakapan.
Kemudian yang ketiga, suatu hal tertentu atau objeknya tertentu, dan suatu sebab atau kausa yang halal. Nah, ini syarat sahnya perjanjian ada 4 macam ini. Kesepakatan, sepakat, saling mengikatkan diri antara kedua belah pihak. Nah, dengan adanya kesepakatan ini, maka perjanjian terjadi. Jadi terjadinya perjanjian itu kalau ada kesepakatan antara para pihak. Jadi syarat pertama, syarat sahnya perjanjian yang pertama yaitu sepakat. Kesepakatan ini harus ada. Nah, kesepakatan ini bisa secara tegas, bisa juga secara diam-diam. Selanjutnya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata, di situ dikatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Jadi kecakapan ini kalau orang itu oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap, maka dianggap sebagai cakap melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk membuat perjanjian, pasal 1329 tadi, bahwa prinsipnya di sini kalau undang-undang tidak menyatakan bahwa seseorang itu tidak cakap, maka dianggap bahwa orang tersebut cakap untuk mengadakan perjanjian, cakap untuk melakukan perbuatan hukum, cakap untuk mengadakan perjanjian. Selanjutnya pasal 1330, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah, jadi orang yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian di sini adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan yang ketiga perempuan yang dalam perkawinan. Nah, mengenai perempuan yang dalam perkawinan ini sekarang sudah dianggap sebagai orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, cakap untuk mengadakan perjanjian. Jadi sejak adanya SEMA 3 tahun 1963 bahwa hal itu laki-laki dan perempuan sama meskipun sudah menikah dianggap sebagai cakap untuk melakukan perbuatan hukum asal dia sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Selanjutnya mengenai kecakapan, pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Nah, ini bandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur yang berbeda. Kemudian pasal 433 KUH Perdata, berada di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, pun kadang-kadang jika ia cakap menggunakan pikirannya. Berarti seorang dewasa dapat juga diletakkan dalam pengampuan karena keborosannya. Nah, ini jadi orang-orang yang dianggap tidak cakap itu seperti yang sudah saya kemukakan tadi, yaitu meliputi orang yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. Dulu perempuan dianggap yang sudah menikah dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Namun sekarang sudah tidak lagi. Di dalam Undang-Undang Perkawinan pun perempuan yang sudah menikah dianggap sebagai cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kita bahas selanjutnya adalah kecakapan dan kewenangan. Kecakapan bertindak, ya, ini berbeda dengan kewenangan untuk bertindak. Kecakapan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak pada umumnya. Subjek hukum pada umumnya, jadi semua orang. Subjek hukum pada umumnya ini memiliki kecakapan bertindak kalau dia memenuhi syarat tadi bahwa tidak dianggap tidak cakap oleh undang-undang. Nah, kemudian kewenangan hukum, kewenangan bertindak atau Rechtsbevoegdheid adalah kewenangan untuk menjadi pendukung suatu hak dan kewajiban. Nah, ini pendukung hak dan kewajiban ini atau subjek hukum di sini adalah bisa meliputi orang, bisa badan hukum. Orang atau natural person, yaitu orang dalam pengertian natural, manusia, sedangkan Rex person adalah orang dalam pengertian hukum. Nah, ini baik orang maupun badan hukum ini memiliki kewenangan atau memiliki sebagai pendukung hak dan kewajiban di sini. Nah, kalau orang yang tidak cakap itu bisa dikatakan sebagai onbekwam, sedangkan tidak wenang adalah onbevoegd. Jadi berbeda antara tidak cakap dan tidak wenang ini. Kewenangan bertindak atau handling
head adalah kewenangan khusus. Jadi suatu kewenangan khusus yang dipunyai oleh seseorang. Seseorang ini bisa orang perorangan, bisa juga badan hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum tertentu. Nah, perhatikan di sini tertentu. Nah, jadi siapa seseorang atau badan hukum ini yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebagai contoh, seorang notaris maka memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta misalnya. Apakah ini dimiliki orang lain? Tidak. Jadi hanya seseorang tertentu di sini yang memiliki kewenangan tadi. Nah, kewenangan bertindak adalah mengenai kewenangan bertindak khusus di sini, yang hanya tertuju pada orang-orang tertentu untuk tindakan-tindakan hukum tertentu. Jadi kewenangan seseorang tertentu dan memiliki kewenangan yang tertentu pula. Nah, itu contohnya tadi, misalnya notaris, jaksa, hakim, atau orang-orang yang lainnya memiliki kewenangan apa. Nah, orang ini bisa orang perorangan, bisa juga badan hukum. Nah, itulah tadi mengenai unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian, serta kecakapan serta kewenangan. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Jangan lupa pula like, komen, dan share supaya banyak orang mendapatkan manfaat dari video-video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.